saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya Pendeta Dr. Andus Jinto Parhusip, MTH. Hari ini saya mau sampaikan hal yang berharga khususnya kepada kita hamba Tuhan. Belakangan ini kita boleh melihat banyaknya hamba Tuhan saling menjatuhkan. Banyaknya hamba Tuhan saling menjelekkan. Baik antar gereja. Gereja yang satu menjelekkan gereja yang lain. Hamba Tuhan yang satu menjelekkan hamba Tuhan yang lain. Hari ini saya ambil topik yang sangat berarti bagi pelayan kita sebagai hamba Tuhan, yaitu hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Yang mendengarkan pelayanan saya ini, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ya kamu sebagai sintua, ya kamu sebagai guru Injil, ya kamu sebagai pendeta. Tugas kita membawa damai. Tugas kita menjadi garam di tengah-tengah jemaat. Mari kita tunjukkan wajah sinar kemuliaan Tuhan ada di wajah kita masing-masing sebagai hamba Tuhan. Saya mau sampaikan perkataan daripada Paulus kepada Timotius yang terambil di 2 Timotius 2 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, dan sabar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, termasuk juga para hamba Tuhan yang mendengarkan pelayanan saya ini, Paulus mengingatkan kepada semua hamba Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Saudara, sebagai pendeta, banyak saya lihat saling menjatuhkan di medsos, menjelekkan pendeta yang satu dan menjelekkan pendeta yang lain, menjatuhkan gereja yang lain dan menjelekkan gereja yang lain. Ini bukan karakter sebagai seorang pelayan. Tetapi hari ini Paulus mengingatkan kita, janganlah kita bertengkar dan jangan kita saling menjatuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, di ayat yang 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, yang mendengarkan video saya ini, saya himbau kepada kita semua hamba Tuhan, mulai hari ini stop bertengkar. Silakan berdamai dengan sesama kita hamba Tuhan. Bagaimana kita boleh menasihati orang? Bagaimana kita boleh menasihati jemaat? Sedangkan karakter kita adalah karakter yang tidak dapat dicontoh. Bapak, Ibu, para hamba Tuhan dan pelayan, Paulus mengingatkan hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Di ayat 25 dikatakan, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka mengenal kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, hari ini ketika saudara mendengarkan pelayanan ini, sadarlah saudara sebagai hamba Tuhan, engkau diutus membawa domba-domba yang terhilang. Engkau membawa jiwa-jiwa yang terhilang. Dan hari ini, sadarkan dalam hidupmu, engkau sebagai hamba Tuhan, hilangi pertengkaran. Hilangkan pertengkaran, jauhkan pertengkaran, apalagi sesama hamba Tuhan.
Di 2 Timotius 2 ayat 16 dikatakan, perhatikan kepada kita hamba Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, demi jabatan organisasi, banyak orang menyembur-nyemburkan kebohongan. Tetapi hari ini, sadari, engkau sebagai hamba Tuhan, engkau sebagai pelayan Tuhan, keluarkanlah sesuatu dari hidupmu, perbendaharaan yang baik, yang dapat dicontoh oleh jemaat, yang dapat dicontoh oleh orang banyak, sehingga melalui perbuatanmu dan perbuatanku, banyak jiwa akan datang kepada Kristus. Kemudian dikatakan di 2 Timotius 2 di ayat 23 dikatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari orang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu, para hamba Tuhan, saudara dari pendeta Sintua, tidak usah saudara merebut jabatan-jabatan gereja. Karena jabatan gereja tidak satu jaminan kita masuk surga. Tetapi berapa jiwa yang sudah engkau dapat untuk kamu bawa kepada Kristus, itu yang diperlukan oleh Tuhan dari seorang hamba Tuhan. Bukan jabatan apa yang saudara miliki. Ya, saudara menjadi ketua sinode, tidak ada jaminan menjadi ahli waris kerajaan surga. Ya, saudara menjadi pengurus wilayah di daerah saudara, tidak ada jaminan. Tetapi yang menjadi jaminan orang masuk surga, berapa jiwa yang sudah diselamatkan Kristus oleh karena pekerjaanmu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya ambil lagi firman Tuhan melalui Rasul Paulus di 1 Korintus 4 ayat 12 dikatakan demikian. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Bapak Ibu, para pelayan, perhatikan karakter, perhatikan pribadi daripada Paulus. Dia berkata, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan, ingat, walaupun banyak menganiaya, walaupun banyak memfitnah saudara sebagai hamba Tuhan, ingat, yang memfitnah saudara, hidupnya tidak lebih baik daripada saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari sama-sama kita teladani karakter daripada Paulus. Di ayat 13 di 1 Korintus 4 dikatakan, kalau kami difitnah, perhatikan, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, teladani ini perkataan daripada Paulus. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini Paulus berkata merendahkan diri. Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, apakah sudah ada tercermin dari hidup saudara teladan daripada Paulus sebagai hamba Tuhan? Atau mungkin saudara membalas caci maki dengan caci maki? Atau mungkin saudara membalas kejahatan dengan kejahatan? Jika hal seperti itu masih melekat di dalam hidup saudara, mari koreksi hidupmu sebagai hamba Tuhan.
Apakah engkau layak menjadi hamba Tuhan atau tidak? Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita semua para hamba Tuhan. Hindari pertengkaran. Hindari saling menjelekkan. Hindari saling menjatuhkan. Agar saudara terhindar daripada pertengkaran. Renungkan perkataan Paulus kepada Galatia. Galatia 5 ayat 26 dikatakan, dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang, dan saling mendengki. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ya memang benar, banyak hamba Tuhan gila hormat. Banyak hamba Tuhan merebut jabatan. Jabatan sebagai kepala sinode, kepala gereja, pimpinan wilayah gereja. Tetapi ingat, ketika saudara merebut-rebut itu dengan gila hormat, engkau tidak layak menjadi hamba Tuhan. Dengarkan apa yang saya katakan. Dan firman Tuhan berkata, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Berdamailah